Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Sri Mulyati, SPD MPD, Guru Matematika SMA Negeri 1 Cicurug. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi 3 di kelas 12, yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Di sini kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang di sini adalah pertama tentang kedudukan titik terhadap garis. Di sini ya, ini kita misalkan ini sebuah garis dan ini adalah sebuah titik. Nah, kedudukan titik dengan garis itu ada dua macam. Pertama adalah titik di luar garis. Inilah posisi titiknya dan ini posisi garisnya. Ini adalah posisi titik di luar garis. Berikutnya adalah titik terletak pada garis. Ini garisnya, ini titiknya. Dikatakan titik terletak pada garis adalah seperti ini. Ini titiknya ada pada sebuah garis ya. Ini namanya titik pada garis, terletak pada garis. Oke, berikutnya adalah kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang adalah sini. Ada dua macam juga. Ini adalah titiknya, ini adalah bidangnya. Pertama adalah titik terletak pada bidang. Ini terletak pada bidang ya. Nih, inilah posisinya titik tersebut ada pada bidang, terletak pada bidang ya. Kedua adalah titik di luar bidang. Ini titiknya, ini bidangnya, ini posisinya nih. Titik ini adalah di luar bidang. Ini dikatakan dengan titik di luar bidang. Jadi kedudukan titik terhadap bidang ada dua macam, titik terletak pada bidang dan titik di luar bidang. Berikutnya yang ketiga adalah kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis ini ada, ini garis, misalkan ini garis L, ini garis H. Ini ada dua garis. Pertama adalah kedudukan dua garis tersebut adalah pertama ini namanya berhimpit. Jadi garis L dengan garis H ini adalah berhimpit namanya. Kedua adalah kedudukan garis yang sejajar. Ini ada garis L, ini ada garis H. Ini katakan adalah sejajar. Sejajar ini tidak akan ada titik perpotongannya karena dia adalah sejajar. Berikutnya adalah kedudukan garis yang berpotongan. Ini ada garis L, ini garis H. Ini katakan berpotongan. Ini namanya berpotongan. Ini ada titik potongnya. Nih, titik potongnya sini ya. Ini namanya adalah dua garis yang berpotongan. Dan yang keempat adalah kedudukan garis yang bersilangan. Ini ada garis L, ini ada garis H. Ini yang namanya bersilangan. Nah, kalau dalam gambar ini seperti berpotongan, padahal ini tidak berpotongan, adalah bersilangan tuh. Ini namanya bersilangan. Tidak ada titik potongnya. Ini namanya bersilangan ya. Berikutnya adalah kedudukan garis dan bidang. Kedudukan garis dan bidang ada 4 macam. Pertama adalah ada 3 macam ya. Pertama adalah garis terletak pada bidang. Ini namanya garis terletak pada bidang. Nih, ini namanya garis terletak pada bidang. Kedua adalah garis sejajar dengan bidang. Ini adalah sejajar dengan bidang. Dan ketiga adalah garis menembus bidang. Ini dikatakan dengan menembus. Nih, ini namanya menembus. Garis menembus pada bidang. Berikutnya adalah kedudukan dua bidang. Di sini ada dua bidang ya, yaitu kedudukan dua bidang. Ini ada bidang, misalkan ini bidang alfa, di bidang beta. Kedudukan dua bidang tersebut adalah pertama adalah bidang tersebut adalah sejajar. Ini namanya sejajar, ya, sejajar, saling berhadapan, tidak ada perpotongannya ya. Kedua adalah kedua bidang berpotongan. Ini namanya berpotongan, ada garis potongnya nih. Ada garis potongnya antara bidang alfa dan bidang beta. Nah, di sini jadi kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang itu ada 5 macam. Pertama adalah kedudukan titik terhadap garis, kedua adalah kedudukan titik terhadap bidang, yang ketiga adalah kedudukan dua garis, yang keempat kedudukan garis dan bidang, dan yang kelima adalah kedudukan dua bidang. Itulah kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Untuk lebih jelasnya, kita laksanakan ya, kita lakukan dengan latihan. Di sini ada sebuah kubus A, B, C, D, F, G, H, dan tentukanlah yang pertama adalah kedudukan titik A terhadap bidang B, C, H, E,
Yang kedua adalah kedudukan garis BC terhadap garis DH. Yang ketiga adalah kedudukan garis BG dan garis AG. Berikutnya adalah kedudukan garis FG dan bidang BCHE. Lalu kedudukan garis CE terhadap garis AF. Berikutnya adalah kedudukan garis CE dan terhadap bidang ACGE. Lalu kedudukan garis BG dengan garis AH. Dan yang terakhir adalah tentukan kedudukan bidang ACGE dengan bidang EFGH. Untuk lebih jelasnya, kita sama-sama silakan dicoba latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pesan